Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel. Channel ini membahas seputar tips dan trik dunia perkucingan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami agar semakin berkembang. Halo Sobat Gemoy, memelihara kucing tentu saja nggak akan luput dari kendala penyakit yang mematikan. Kucing yang memiliki fisik lemah sering sekali terkena penyakit bahkan dapat merenggut nyawa mereka. Biar lebih waspada, yuk kenalin 5 jenis penyakit mematikan yang menyerang kucing. 1. Leukemia. Leukemia atau felin leukemia adalah penyakit yang menyebar melalui urin, cairan hidung, dan air liur. Kucing dapat tertular penyakit melalui gigitan, berbagi makanan, dan mangkuk air, dan dari sekedar teman hidup bersama. Biasanya nih, kucing-kucing yang hidupnya itu berbarengan itu gampang banget terkena penyakit ini. Karena penyakit ini juga cukup ganas dan langsung cepat menyebar luas. Leukemia dapat menyebabkan sejumlah kondisi seperti termasuk infeksi seluruh sistem tubuh, diare, infeksi kulit, penyakit mata, infeksi saluran pernapasan, infeksi kandung kemih, infertilitas, anemia, dan kanker. Penyakit kronis yang parah bisa menjadi tanda leukemia pada kucing. Leukemia biasanya berlangsung hingga 3 tahun, jadi sebenarnya sama sih kayak penyakit leukemia menyerang manusia. Meskipun dalam banyak kasus, beberapa kasus juga ada kucing yang meninggalnya cepat, nggak sampai bertahun-tahun. Apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Sebenarnya bisa kok. Untuk beberapa kasus, penyakit ini dapat disembuhkan dengan cara membantu kucing mengurangi stres, memberi makan teratur, memberi obat cacing teratur, dan pengobatan lebih lanjut yang disarankan oleh dokter. Untuk pencegahannya, selalu vaksin kucing setiap setahun sekali ya. 2. Felin Immunodeficiency Virus atau FIV. Setelah virus memasuki aliran darah, virus dapat tetap tidak aktif sampai berkembang biak menjadi aktif. FIV bersifat terminal, dan karena menyerang sistem kekebalan kucing, kucing yang terkena penyakit ini beresiko lebih tinggi mengalami pembesaran kelenjar getah bening, kemudian juga terkena bisul di lidah, gusi yang meradang, penurunan berat badan yang progresif, bulu yang buruk atau rontok yang parah, dan penyakit kulit, serta diare, anemia, penyakit mata, sampai menyebabkan juga kanker. Apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Sebenarnya bisa, hanya saja penanganannya juga sedikit sama seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Untuk pencegahannya juga tetap sama, cukup melakukan vaksin setiap setahun sekali. 3. Gagal ginjal. Penyakit ini juga menyerang pada penghentian fungsi ginjal secara tiba-tiba. Sedangkan gagal ginjal kronis disebabkan penurunan fungsi ginjal yang progresif. Sejumlah gejala dapat muncul akibat penyakit ginjal, seperti buang air kecil yang berlebihan, rasa haus yang meningkat, mual, suara bergemetar, atau retak di rahang, muntah, dehidrasi, sembelit, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, halitosis atau bau amonia pada mulut, dan juga menyebabkan lesu pada kucing. Apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Jawabannya sebenarnya cukup sulit disembuhkan. Bahkan tidak ada penyakit kucing yang sembuh dari penyakit ini. Karena ya penyakit ini kan menyerang faktor usia dan juga genetik ya. Istilahnya ya memang sudah waktunya seperti itu. Dan juga terlalu beresiko jika kucing tua melakukan operasi. Ya sama kayak manusia, kalau misalnya sudah tua, penyakit mematikan itu kan sangat sulit ya disembuhkan. Karena juga sudah tua, progres untuk penyembuhannya itu terlambat. Gak kayak kita ketika di usia muda, sama seperti kucing juga seperti itu. Dan terlalu beresiko juga kalau kucing tua ini mengalami infeksi setelah operasi akibat luka yang terlalu lama dan proses penyembuhannya yang lama juga. 4. Felin Infectious Peritonitis atau FIP.
penyakit mematikan ini sering sekali terjadi di masa pandemi kemarin. Ya, dengan kata lain, FIP ini adalah virus corona yang menyerang hewan namun tidak memiliki dampak menular pada manusia. Di video sebelumnya, aku tuh sudah menjelaskan bagaimana aku tuh merawat kucing yang sedang mengalami FIP, juga penanganannya, pencegahannya, segala macam itu sudah aku jelaskan di video ini untuk kalian lebih tahu secara rinci apa itu FIP. Intinya, FIP ini adalah virus corona yang menyerang kucing namun memiliki implementasi yang berbeda kepada manusia. Jadi corona itu nggak cuma menyerang manusia aja, tapi menyerang juga ke hewan-hewan, termasuk ya kucing ini. Feline coronavirus adalah virus yang menginfeksi kucing melalui kontak dengan feses yang terinfeksi. Penyakit ini bisa terjadi ketika kucing-kucing saling menjilat, atau ketika mereka menggunakan penampungan kotoran yang sama, mangkuk makanan yang sama, atau bahkan peralatan perawatan yang sama. Intinya tuh virus ini menyebar dikarenakan satu kucing itu yang terkena infeksi itu berada dalam satu ruangan dengan kucing-kucing yang lain. Jadi besar kemungkinan kucing-kucing yang lain itu juga bisa terkena infeksi. 5. Feline panleukopenia atau feline parvovirus atau bisa juga disebut dengan FPV. FPV atau panleukopenia dengan namanya yang singkat yaitu panlu, yang juga dikenal sebagai feline distemper, merupakan penyakit virus yang sangat menular pada kucing. Penyakit ini dapat menular melalui cairan tubuh, feses, dan kutu, dan juga biasanya ditularkan melalui mangkok makanan dan juga air yang sudah terkontaminasi. Panleukopenia atau panlu mempengaruhi usus kucing dan menyerang sistem kekebalan salurannya. Kucing yang menderita penyakit ini kemungkinan besar akan mengalami diare, muntah, dehidrasi, kurang gizi, dan anemia. Gejalanya juga berupa depresi, kehilangan nafsu makan, lesu, serta menggigit ekor dan kaki belakang. Dokter hewan dapat mendiagnosis panleukopenia kucing melalui tes tinja dan darah. Ketika sedang sakit, kucing yang mengalami panleukopenia akan bersifat agresif, sehingga kucing akan menyakiti dirinya sendiri karena biasanya penyakit ini akan menyerang 1 hari kontraksi penuh. Jadi ya bayangin aja seluruh bagian sistem pencernaannya tuh sedang kacau gitu, hancur bisa jadi. Dan ini yang membuat kucing itu menjadi agresif. Terus juga biasanya kucing-kucing yang sedang mengalami panleukopenia itu sangat sedih dan juga kesulitan untuk bertahan hidup. Apalagi kalau misalnya nggak ada yang mensupport dia. Ini pernah terjadi di teman aku sendiri. Jadi waktu itu kucingnya kena panlu dan dibawa ke dokter. Dokter itu memvonis kalau nggak akan bertahan lama, tapi ternyata selama dia dirawat di sana, dia itu benar-benar disupport sama teman aku, dikasih makan, dijengukin segala macam, dan selama sakit itu kan dia full makannya wet food. Selama sakit juga kucingnya itu menunjukkan sifat-sifat yang awalnya agresif menjadi lebih baik, sampai akhirnya tuh dia sembuh. Dan ini suatu keajaiban ya, cuman makan, istirahat, dikasih antibiotik sama dokter kayak gitu dan dia sembuh. Tapi ada juga kasusnya di sebelahnya kucing temanku itu, dia itu udah divonis kena penyakit panlu. Umurnya juga sama, nggak akan panjang lagi. Tapi karena ownernya itu nggak memberikan dia support gitu, baik itu makan atau dijengukin, akhirnya 2 hari kemudian mati. Intinya gak semuanya penyakit yang ganas ini tuh gak bisa disembuhkan. Kalau misalnya ada kemungkinan dari kucing ataupun kita nyaman support gitu, jadi kucing tetap bisa sembuh dari penyakit yang berbahaya sekaligus, kecuali penyakit-penyakit yang memang karena usia ya, beda ceritanya. Oke guys, itu dia 5 penyakit mematikan yang menyerang kucing. Sebenarnya kita itu nggak tahu pasti ya kapan maut itu datang. Bahkan manusia aja tuh nggak tahu gitu kita tuh kapan matinya, kapan kita tuh mendapatkan musibah segala macam. Sama juga dengan kucing,
Dan sebagai bentuk kita sayang sama kucing kita adalah dengan melakukan pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebaiknya kita mencegah dengan cara memberikan vaksin yang secara teratur, memberikan obat-obatan, memberikan pakan yang terbaik untuk dia. Dan satu lagi, jangan lupa diajak main biar nggak stres. Biasanya kucing itu gampang stres kalau misalnya dia itu merasakan sesuatu yang berbahaya atau segala macamnya. Jadi ya lingkungan itu juga penting banget. Sama sih kayak manusia, kalau kita lingkungannya tuh nggak enak, otomatis kan kita juga nggak enak gitu kan tinggal di situ. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu dan see you for the next video, Sobat Gemoy.